Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali saya Yan Suhendra dari Jam Ministry mengajak saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita belajar bersama mengenai Allah dan kedaulatannya. Seri pengajaran iman Kristiani ini saya berikan dengan tujuan agar kita sebagai orang Kristen, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam arus pengajaran, aliran pengajaran, dan para pengajar yang menawarkan pengajaran yang mungkin membuat saudara-saudara kebingungan, mengalami kebimbangan. Saudara terkasih, pada malam hari ini saya akan membawakan pengajaran iman Kristiani, Allah dan kedaulatannya, di mana Allah dan kedaulatannya telah menetapkan dan telah memilih manusia sejak sebelum dunia ini dijadikan. Saudara, kata menetapkan atau predestinasi diambil dari bahasa Yunani proorizo. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari apakah bukti bahwa Allah menetapkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa jauh sebelum dunia ini dijadikan. Hal ini saudara membuat banyak penafsiran, pemahaman, dan banyak orang yang menyimpulkan bahwa seolah-olah Allah itu bertolak belakang dengan sifatnya yang adalah kasih. Seolah-olah jikalau Allah yang adalah kasih, maka ia seharusnya tidak bisa begitu saja menolak orang atau menentukan orang untuk dibinasakan. Yang sebagian dibinasakan, yang sebagian diselamatkan. Nah saudara, sebenarnya apa yang kita bisa dapatkan dari kebenaran kitab suci, saudara? Sampai sejauh apa kita memahami dan sampai di mana kita katakan cukup untuk pengenalan akan kedaulatan Allah dalam penetapannya bagi manusia sebelum dunia dijadikan. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 19-21 dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara terkasih, kedaulatan Allah dinyatakan dalam anugerah kepada mereka yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi milik kepunyaannya, sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 20-21, di mana kita tahu latar belakang Yohanes pasal 3 adalah percakapan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dengan seorang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, pengajar Israel yang bernama Nikodemus, saudara. Bahwa Yesus berkata, Tuhan berkata bahwa setiap orang yang diperanakan dari darah dan dari daging, dari keinginan seorang laki-laki yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, tidak ada seorang pun yang mencari terang. Mereka lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara terkasih, kata mencintai kegelapan ditulis dalam bahasa Yunani adalah agapesan. Manusia benar-benar mencintai kegelapan daripada terang itu. Saudara, sebenarnya hal ini, bagaimana kita dapat membuktikan atau kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu, kita semua pada dasarnya adalah mencintai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan manusia yang berdosa ini, saudara, seluruh manusia ini adalah jahat. Hal ini paralel atau sejalan dalam kisah kejadian manusia yang jatuh, yaitu Adam jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dikatakan ketika manusia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam Taman Eden, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu
dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman itu. Kata bersembunyi, saudara, ditulis dalam bahasa Ibrani adalah Vayit Habe, atau dari kata Kaba. Dengan kata-kata Hitpael artinya tindakan untuk menyembunyikan diri. Jadi manusia ini, saudara, ketika di dalam pikirannya jauh sebelum dia memakan buah terlarang itu, dia sudah punya pikiran, keinginan-keinginan yang jahat, saudara. Jauh sebelum manusia dinyatakan berdosa dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, di dalam pikirannya, di dalam kehendaknya, di dalam keinginannya, manusia menginginkan yang jahat. Karena itulah yang disebut perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan ketika mereka mendengar ada suara Tuhan Allah yang berjalan, mereka lari dan bersembunyi. Tindakan ini bukan karena tindakan dia malu atau dia tidak enak hati atau lain-lain, tetapi dia sengaja untuk menyembunyikan dirinya karena mereka tidak mau diketahui bahwa mereka sesungguhnya telah berbuat jahat kepada Tuhan. Kata haba atau Vayit Habe dalam Kejadian 3 ayat 8, saudara, yang artinya bersembunyi, di dalam bahasa Syria ditulis dengan kata hubia, artinya kegelapan atau darkness. Itulah mengapa Kristus pada Yohanes 3:19 mengatakan manusia yang lari dan bersembunyi itu bersembunyi dari Tuhan Allah. Artinya manusia mau masuk ke dalam kegelapan, ke dalam hubia, mencintai kegelapan daripada dia diketahui oleh Tuhan. Manusia bersembunyi tidak mau terlihat dan sengaja tidak mau ditemukan oleh Tuhan Allah. Mereka yang berbuat jahat, yang berkarakter buruk, yang berbuat sia-sia adalah mereka yang membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu. Di dalam Yohanes 3:20 kata membenci ditulis dalam bahasa Yunani misei, atau dari kata miseo. Artinya respon manusia berdosa diwakili oleh Adam ini, dia lari untuk menjauhi Tuhan. Ketika terang yang sesungguhnya, ketika Allah datang, kejahatan manusia tidak mau terlihat. Dia tidak mau datang dan tidak sanggup dan tidak dapat datang kepada terang itu. Adam yang begitu dikasih Tuhan, jauh sebelum dunia ini dijadikan, jauh sebelum dunia ini direalisasikan, Tuhan sudah memiliki rencana bahwa dia akan menjadikan manusia yang sangat dia kasihi. Oleh sebab itu dia menjadikan siang dan malam. Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tentu bukan untuk kepada lautan, kepada daratan, atau kepada binatang, melainkan kepada manusia. Oleh sebab itu, hal ini benar apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa sebelum bumi ini diciptakan, kita telah ditentukan. Tuhan telah menentukan akan diciptakannya manusia yang dia kasihi. Karena hanya manusia yang dapat mengusahakannya, dan hanya manusia yang sangat dikasihinya. Oleh sebab itu, manusia yang telah ditentukan itu, yang telah dikasih itu, yang telah jatuh ke dalam dosa, tidak berani, tidak dapat, dan tidak sanggup datang kepada terang yang ajaib. Karena itu firman Allah berkata, "Di manakah engkau? Demikian setiap manusia berdosa, milik kepunyaan Allah yang telah ditebus oleh anaknya, dapat dan akan datang tanpa ketakutan kepada panggilannya dalam Injil keselamatan. Sebab Tuhan mengenal siapa kepunyaannya." Bahkan Paulus mengatakan bahwa tiap-tiap manusia kepunyaannya, tiap-tiap kepunyaan Allah tidak akan malu-malu untuk datang atau untuk melepaskan kejahatannya, karena Allah sendiri yang telah memperlengkapinya untuk setiap perbuatan-perbuatan baik. Kata mise ini, saudara, membenci ini, saudara, bertolak belakang dari kata memilih, eklego. Artinya, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia mencintai kegelapan dan membenci terang, adalah memang manusia dengan sengaja berdasarkan keinginannya untuk memiliki, entah karena hawa nafsu atau karena lainnya, atau karena keberdosaannya. Yang pasti pilihannya untuk membenci terang dan untuk mencintai kegelapan lahir dari keinginan yang dalam kesadaran penuh, dari keinginannya
yang buruk, yang jahat. Keinginannya tidak ingin menghampiri terang. Keinginannya selalu dia ingin menjauhi Tuhan, membenci terang. Manusia yang hidup dalam kegelapan adalah manusia yang mencintai kegelapan. Manusia yang selalu respon terhadap kegelapan tidak mungkin dapat mencintai Allah dengan kehendaknya sendiri yang telah jatuh dalam dosa. Sebab jikalau dengan kehendaknya sendiri untuk berbuat dosa, yaitu merespon panggilan Tuhan tanpa ada campur tangan ilahi atau campur tangan Roh Kudus yang menjadi penggeraknya, mustahil manusia dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Kristus. Untuk sampai kepada Bapa, manusia harus memiliki jalan. Kita tahu manusia sudah tidak memiliki jalan itu. Manusia sudah terbuang dari Allah selama-lamanya. Manusia juga telah mati, dikatakan dalam Kolose 2:13. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi Bapa mengutus anaknya, bukan saja untuk menjadi jalan bagi orang berdosa milik kepunyaannya, melainkan juga anaknya diutus untuk memberikan hidupnya kepada orang-orang kepunyaannya. Dan manusia untuk datang, untuk sampai kepada Bapa, selain dia memiliki jalan, selain dia harus memiliki hidup, manusia juga harus memiliki kebenaran. Kebenaran untuk datang kepada Bapa dan beroleh hidup yang kekal. Manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kebenaran dan kemuliaan Allah, bahkan mereka yang melakukan hukum Taurat pun tidak pernah dikatakan dapat dibenarkan. Dengan keadaan yang begini hancur sedemikian rupa, kira-kira dapatkah manusia merespon terhadap korban anak Allah yang telah mati itu? Sekali lagi Alkitab menerangkan di dalam 1 Petrus 2:9-10 yang menuliskan, di mana Petrus menuliskan suratnya dan dengan menegaskan bahwa memang ada orang yang tidak menghormati batu penjuru yang dipilih Allah, yang bernilai tinggi di hadirat Allah. Bapa telah menentukan anaknya sebagai juru selamat, satu-satunya juru selamat yang akan membawa orang-orang kepunyaannya yang berada di dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang kepunyaannya ini dahulu adalah disebut bukan umat Allah, sebab mereka telah berdosa dan bersembunyi, lari dari Allah. Tetapi firman Allah memanggilnya dan berkata, "Di manakah engkau?" Sang firman Hologos itu menjadi melayakkan orang-orang kepunyaannya yang berlamur dosa dapat berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara terkasih, jikalau kita tahu, saudara, ketika Allah menentukan manusia kepunyaannya, manusia yang telah jatuh di dalam dosa, saudara terkasih, manusia itu dengan keinginannya, kesadarannya, saudara, dia tidak ingin datang kepada terang. Kesadaran, keinginan, dan kehendak manusia selalu menginginkan yang jahat, tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan telah menetapkan dan menentukan orang-orang kepunyaannya. Sebab itu, jikalau kita berpikir secara adil, kejadian Adam yang jatuh ke dalam dosa, seharusnya yang menjadi seterunya Tuhan, yang menjadi musuh abadinya Tuhan, adalah manusia dan iblis. Iblis dan manusia harusnya menjadi satu, berkolaborasi untuk memusuhi Tuhan. Ya, dan manusia juga lari, hubia, dia masuk ke dalam kegelapan. Ke dalam kegelapan agar dia berharap tidak dilihat oleh Tuhan, tidak ditemukan oleh Tuhan. Tetapi firman Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Dan firman Allah itu juga yang menyatakan dengan sepihak, bukan menyatakan kalian berdua adalah musuhku, tetapi Tuhan memilih berada di pihak manusia. Bukan pada saat itu saja dia memilih, tetapi jauh sebelum dunia dijadikan dia sudah memilih bahwa dia akan ada di pihak manusia. Tuhan berkata, antara engkau, keturunan manusia ini dengan engkau akan menjadi musuh. Bukannya keturunan manusia dan keturunan ular yang menjadi musuh Tuhan, tetapi keturunan Tuhan, keturunan manusia yang telah ditentukan Tuhan yang akan menjadi musuh bagi iblis ini, saudara. Oleh karena itu iblis tahu bahwa dia berdosa, bahwa dia salah. Oleh karena itu dia tidak terima mengapa
hanya manusia yang dibela, dibenarkan? Mengapa dia tidak dikutuk, dilaknat selama-lamanya seperti iblis? Oleh sebab itu Alkitab mengatakan dia adalah si pendakwa yang mendakwa siang dan malam. Dia adalah si pendakwa, saudara. Tetapi Allah berada di pihak orang kepunyaannya. Allah yang memilih, yang menguduskan, membenarkan, dan memuliakan orang kepunyaannya. Sebab itu saudara yang terkasih, di dalam kejatuhan Adam ini, saudara, tidak ada respon Adam untuk datang kepada Tuhan. Atau kehendaknya sebelum dia memakan buah terlarang itu pun tidak pernah ingin menuruti kehendak Tuhan. Selama-lamanya manusia selalu ingin melawan dan tidak taat terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal terhadap orang kepunyaannya. Oleh karena itu, Kristus mati, yang dikatakan sebagai Adam yang kedua, yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang kepunyaannya, yang telah ditentukan sebelum dunia dijadikan ini. Oleh Kristuslah kita yang telah dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan, kita dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan. Karena itu, saudara, Allah di dalam kedaulatannya telah memberikan kita anugerah yang begitu besar. Dia tahu siapa milik kepunyaannya. Oleh karena itu, dia memanggil kita yang hidup di dalam kegelapan, orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang kepunyaan Bapa di sorga. Hari ini firman Allah memanggil, di manakah engkau? Jika hatimu tersentuh, jika hatimu ada yang menggerakkan, maka saudara, datanglah. Sebab Allah bukan menjadi seterumu. Allah adalah Immanuel bagi kita. Allah beserta kita, berada di pihak kita. Dia menjadi juru selamat kita. Dia menjadi Tuhan kita, menjadi Bapa kita, dan menjadi gembala kita yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.